Membara di garis depan, serangan balasan Pakistan terhadap India. Bara yang tak pernah padam. Perbatasan Kashmir kembali dilanda ketegangan mematikan. Setelah rentetan pelanggaran gencatan senjata, militer Pakistan meluncurkan Operasi Badai Hijau sebagai balasan terhadap dugaan serangan India yang menewaskan warga sipil di Azad Kashmir. Operasi ini menandai eskalasi serius dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 7 dekade. Serangan subuh di Krishna Ghati. Serangan pertama terjadi pada pukul 3.45 dini hari, menghantam pos India di sektor Krishna Ghati. Tentara Pakistan dilaporkan menggunakan mortir dan drone Shahen-3, mengakibatkan kerugian besar. India segera membalas dengan serangan artileri ke arah Kotli, menyebabkan jatuhnya korban sipil tambahan. Perang kata-kata dimulai. Teknologi di medan tempur. Kali ini, teknologi berperan penting. Pakistan mengerahkan sistem drone bersenjata dan sistem gangguan sinyal. India merespons dengan mengerahkan drone buatan Israel dan sistem rudal permukaan ke udara. Dunia menyaksikan pertempuran berteknologi tinggi di pegunungan Kashmir. Operasi Badai Hijau terungkap. Informasi bocor dari internal Angkatan Darat Pakistan menunjukkan bahwa Operasi Badai Hijau telah dipersiapkan sejak 2 minggu lalu. Operasi ini mencakup infiltrasi pasukan elit SSG, sabotase logistik musuh, dan penguasaan pos-pos kunci di sektor Rajouri dan Baramulla. Hasilnya mengejutkan India. Reaksi dunia. PBB menyerukan gencatan senjata segera. China menyalahkan India, sementara Amerika Serikat meminta kedua belah pihak menahan diri. Uni Eropa menawarkan mediasi, namun kedua negara menolaknya. Ketegangan diplomatik meningkat seiring ancaman konflik terbuka. Derita warga sipil. Di balik baku tembak, ribuan warga sipil menderita. Di Bhimber dan Poonch, keluarga terpaksa mengungsi ke pegunungan. Rumah hancur, sekolah ditutup, dan RS darurat didirikan di wilayah perbatasan. Suara anak-anak yang menangis terdengar lebih nyaring dari dentuman meriam. Isu militan dan tuduhan isi. India menuduh Pakistan memanfaatkan kelompok militan untuk menyerang di balik bayang-bayang. Pakistan membantah keras. Namun muncul laporan bahwa jaringan Jaish-e-Mohammed mulai aktif kembali di Kashmir Selatan. ISI diduga berperan dalam operasi intelijen besar-besaran. Ekonomi terkapar, rakyat gelisah. Konflik berdampak pada ekonomi. Rupiah India dan Pakistan terjun bebas. Bursa saham di Mumbai dan Karachi anjlok. Investor asing panik. Harga bahan pokok melonjak. Demonstrasi kecil mulai pecah di Islamabad dan Delhi menuntut deeskalasi. Patriotisme dan propaganda. Kedua negara menggencarkan propaganda. Lagu-lagu patriotik, siaran khusus, dan sensor informasi menyebar luas. Militer menjadi pusat kebanggaan. Namun di balik nasionalisme itu, banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Narasi, pahlawan gugur, memenuhi media. Di ambang perang nuklir, ketegangan mencapai puncaknya saat Pakistan memindahkan beberapa unit rudal jarak jauh ke pangkalan strategis di Baluchistan. India merespons dengan siaga penuh di Rajasthan. Dunia gemetar. Kedua negara bersenjata nuklir ini kini berada di tepi jurang perang total. Apakah diplomasi masih punya peluang? Pengadilan Perang dan Pelanggaran HAM. Laporan dari Human Rights Watch mengungkap adanya penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap tahanan sipil di perbatasan. Komunitas internasional menuntut investigasi. India dan Pakistan saling tuding melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter. Ledakan di Srinagar. Sebuah ledakan besar mengguncang pusat kota Srinagar, menewaskan 29 orang. Pemerintah India menuduh kelompok pro-Kashmir yang berbasis di Pakistan. Islamabad membantah terlibat. Ketegangan di lembah Kashmir mencapai titik tertinggi. Perang siber memuncak. Unit siber Pakistan menyerang infrastruktur digital India, termasuk situs pemerintah dan sistem keuangan. Sebagai balasan, tim elit siber India menyerang jaringan komunikasi militer Pakistan. Dunia maya menjadi medan tempur baru yang tak kalah mematikan. Pergerakan pasukan besar-besaran. Ribuan tentara dikerahkan ke perbatasan. India memindahkan Brigade Gunung ke Ladakh. Pakistan memobilisasi pasukan dari Lahore ke perbatasan Punjab. Artileri berat dan tank disiagakan.
Suasana seperti menjelang perang besar. Media dan sensor informasi. Pemerintah kedua negara memberlakukan sensor ketat terhadap media. Jurnalis ditangkap, akun-akun media sosial diblokir, dan narasi patriotik digencarkan. Rakyat mulai kehilangan akses terhadap informasi objektif. Dampak kemanusiaan. Organisasi Kemanusiaan Internasional mengungkap krisis kemanusiaan besar. Ribuan pengungsi kekurangan makanan dan air. RS kewalahan. Anak-anak trauma. Dunia menyerukan koridor kemanusiaan, namun akses ditutup militer. Suara damai dari dalam. Di tengah kekacauan, muncul suara-suara damai dari masyarakat sipil. Aktivis, mahasiswa, dan tokoh agama menyerukan dialog. Gerakan PAC for Kashmir viral di media sosial, menembus batas politik dan sekat agama. Target infrastruktur vital. Pakistan menyerang jalur kereta dan depot logistik India di Pathankot. India membalas dengan menghancurkan jembatan strategis di Muzaffarabad. Kedua negara kini menyasar infrastruktur vital sebagai bentuk tekanan psikologis dan militer. Diplomasi terakhir? Negosiasi diam-diam dimulai di Beijing. Utusan dari kedua negara bertemu melalui jalur belakang. Namun ketidakpercayaan dan tekanan domestik membuat pembicaraan berlangsung alot. Sementara itu, suara tembakan belum berhenti. Titik balik atau kehancuran? Saat perang nyaris pecah total, satu insiden menyentuh hati dunia. Dua tentara muda, satu India dan satu Pakistan, ditemukan saling menyelamatkan di tengah baku tembak. Kisah mereka menjadi simbol harapan. Mungkinkah titik balik telah tiba? Tamat. Kisah ini akan terus diperbarui jika konflik berlanjut.